saya akan berbicara sebagai mantan penyidik ya. Dengan pengalaman hampir 36 tahun saya jadi Polri dan berkecimpung di bidang penyidikan. Kita mulai dulu dengan penyelidikan. Apa sih penyelidikan? Upaya membuat terang suatu peristiwa ya. Ada tidak tindak pidananya, kalau ada ditingkatkan di penyidikan untuk mengetahui siapa pelakunya dan membuktikan peristiwa itu. Gamblangnya begitu gitu bahasa pasarnya. Nah sekarang apa yang sudah dilakukan oleh penyelidik ya, karena ini baru tempat penyelidikan, bukan penyidik. Berarti kalau masih penyelidikan, berita acara yang dibuat itu non pro justisia. Non pro justisia. Nah, kemudian dia lakukan tindakan-tindakan yang sifatnya verifikasi. Undangan, belum panggilan yang berdampak hukum. Kalau tidak hadir maka akan ada dampak hukumnya. Orang yang tidak hadir dalam panggilan polisi pro justisia itu bisa dijemput dan bisa dikenai pidana. Nah sekarang rupanya dari penyelidik ya baru sampai tingkat penyelidikan dia sudah katakan tidak ditemukan peristiwa pidana. Nah ini mungkin yang menimbulkan banyak pertanyaan mengapa tidak ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah tidak ditingkatkan menjadi penyidikan mungkin karena unsur untuk menjadikan tidak pidana tidak ada gitu kan. Sehingga penyelidikannya. Tidak ada atau tidak cukup Pak Susno? Tidak cukup. Kalau di sini tidak cukup ya. Karena apa? Saksi yang menyatakan itu tindak pidana ada. Siapa? Setidak-tidaknya saksi pelapor. Saksi melapor mengatakan itu tindak pidana pemalsuan atau menggunakan sesuatu dokumen autentik palsu. Maka diperiksalah siapa pelapor tadi. Kemudian keterangan saksi pelapor nanti dibandingkan dengan keterangan-keterangan pihak lain, terutama UGM ya. Ditanya pada UGM. Nah polisi yang datang ke situ tentunya selaku penyelidik membawa benda aslinya, ini asli tidak, kamu yang mengeluarkan apa tidak gitu kan. Setelah mungkin tidak cukup dengan itu saja, diperiksa juga prosesnya. Bisa saja barangnya asli tapi proses timbulnya itu tidak sah. Nah, maka dibuatlah proses tidak sahnya. Proses tidak sahnya apakah Pak Jokowi kuliah di situ? Nah ini dilihat dari pendaftaran. Dia terdaftar. Jadi artinya dari rangkaian demi rangkaian ini adalah ini tidak cukup untuk naik ke penyelidikan. Berarti artinya Pak Susno dengan hasil dari konferensi pers kemarin ini bisa dipertanggungjawabkan nggak, Di? Dalam hal penyelidikan bisa dipertanggungjawabkan. Dia katakan tidak cukup bukti. Mestinya dia katakan bukan tidak perlu berbicara masalah identik dengan tidak identik. Karena tidak cukup bukti itu bukan hanya hasil laborat saja. Hasil pemeriksaan pihak yang mengeluarkan, hasil pemeriksaan teman kuliahnya, hasil pemeriksaan tenaga administrasi. Nah jadi jangan hanya berlandaskan bahwa itu dinyatakan tidak cukup sebagai tindak pidana karena hasil laboratorium. Oke, lalu anggapannya Pak Susno ini kata Mas Roy bilang ini sebenarnya pakai perasaan nih kayaknya nih para penyelidiknya. Iya bisa saja Pak Roy katakan begitu karena mungkin tidak dijelaskan oleh Pak Dir Skrim bagaimana dia menyimpulkan seperti itu. Nah mestinya kalau orang laborat yang hadir di situ dia akan menjelaskan sehingga pada kesimpulan itu apa karena diraba, dilus, atau karena dengan teknologi yang ada. Karena Baris Krim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Tapi dijelaskan bahwa ini bukan karena dicium, bukan karena diindus, bukan karena ini, tapi kita menggunakan teknologi tingkat tinggi. Dan pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GSILEK. GSILEK Bapak? Ya, GSILEK pernah situ kan, jangan-jangan ngajar Anda. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Kalau gitu. Ini berbicara kadang-kadang mencari asli atau palsu. Kalau asli atau palsu berarti yang ini asli, yang ini palsu. Maka kita bandingkan. Sekarang yang paling penting itu adalah apakah ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu sah apa tidak. Nah untuk mengetahui sah apa tidak itu adalah institusi yang mengeluarkan. Yang paling berwenang
memberikan penilaian. Tetapi tidak cukup itu saja. Kalau institusinya mengatakan ya betul itu produk kami terdaftar, ya kami yang mengeluarkan. Maka Polri selaku penyidik tidak cukup itu. Dibuktikan prosesnya itu benar apa tidak. Nah prosesnya itu apa? Mulai dari pendaftaran. Apakah Pak Jokowi betul mahasiswa UGM apa tidak pada tahun 80? Dulu kalau nggak salah belum ada Sepen baru, tapi ada sekretariat bersama. Ada 10 university yang terkenal, misalnya UGM, UI, Undip dan sebagainya. Dilihat saja di koran daerah, karena dulu belum ada HP ya. Jadi artinya Pak Susno? Di koran daerah itu namanya Kedaulatan Rakyat atau Bernas, karena saya pernah di Jogja juga ya. Ada nggak nama Pak Jokowi diumumkan sebagai di koran daerah lulus diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan tahun 1980. Oke, jadi kalau gitu pertanyaannya berikutnya. Salah satu ya. Setelah itu baru dilihat di buku Indo dan sebagainya. Nah, kembali kepada apa yang kita perdebatkan malam ini, mestinya yang diumumkan itu, dan saya yakin ya, saya yakin Baris Krim sudah on the track, dia sudah memeriksa saksi, memeriksa segala macam, baru pada kesimpulan ijazah ini sah. Jadi kalau